Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalan Ahmad Mi'raj. Nusa slide-nya bisa di Masuk TV. Oke, saya dari CV Eagle Indonesia atau biasa disebut dengan GLEO. Untuk usaha saya ini bergerak dalam bidang jasa pelatihan SDM, baik dalam bentuk outbound, bentuk motivasi training, bentuk narasumber, dan lain-lain. Itu. Untuk pertamanya saya sebutkan dulu biodata saya sebagai owner. Nama saya Andalan Ahmad Mi'raj. Saya lahir dari Jakarta. Yang asli Lumajang orang tua saya, bapak saya 2005 pindah ke sini. Untuk tempat tinggal saya di Jalan Abu Bakar, di baratnya Masjid Agung, masuk gang kecil itu ke selatan. Sebelumnya mas, sebelumnya. Oke. Tadi sedikit tentang saya. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang perusahaan saya, yaitu CV Eagle Indonesia, yang dimana bergerak dalam bidang pelatihan sumber daya manusia SDM. Di sini GLEO berdiri mulai sejak 2012, semenjak saya lulus SMA, yang dimana awalnya adalah GLEO ini suatu bentuk pelampiasan hobi. Dulu saya suka berorganisasi. Nah, setelah lulus saya ada kegiatan dengan teman saya, ada kegiatan. Kita mempunyai ide gimana kalau kita buat suatu organisasi yang dulu ini awalnya bentuk komunitas GLEO itu. Semenjak berjalan 2 tahun, saya mendapatkan orderan pertama kali dari SDN Citoro 2, outbound training untuk adik-adik wisata edukasi. Nah, tahun pertama sekitar 2015 dapat 1, dan 3 bulan setelah melayani SDN Citoro 2 itu kita mendapatkan lagi klien, dan untuk tahun kedepannya kita tambah klien lagi, sehingga dan setiap tahun kita minimal setiap sebulannya bisa, untuk sebelum 2018 1 bulannya bisa 4 event outbound dan pelatihan lainnya. Dan mulai tahun 2019 kita di sini memberanikan diri untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan besar, yaitu PT PN 11, yang dimana membangun suatu tempat wisata edukasi dulu rencananya di Sukasari Park. Ternyata karena butuh dana yang besar dan di sini dialokasikan ke kita sebagai perencana, dan di situ hanya berjalan 4 bulan. Setelah dari kerjasama itu, saya ada peningkatan lagi di GLEO ini, yaitu kerjasama dengan Botani Sukarambi Jember, yang dimana setiap bulannya kita bisa ada sampai 4 sampai 8 event di Botani Sukarambi Jember. Nah, dengan semakinnya bertambah klien saya memberanikan GLEO ini menjadikan CV, yang dimana dulu hanya sebagai komunitas, hanya sebagai pelempasan hobi kita jadikan CV. Dan di sini notaris yang saya pakai Bu Lucianawati, dengan adanya NIB, SIUP, dan NPWP yang Bapak atau Ibu bisa lihat di depan. Artinya GLEO ini sudah menjadi badan usaha yang resmi dengan bentuk perseorangan atau CV. Dan juga sudah ada Kemenhukam. Selanjutnya, dalam membentuk suatu organisasi atau suatu perusahaan tidak akan bisa sendiri, pasti ada bagian-bagian yang untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan itu. Di sini sebagai pimpinan sendiri saya langsung sebagai owner. Dalam strukturnya saya adanya sekretaris atau admin sebagai penerima orderan atau masalah administrasi. Setelah itu ada program manajernya, ini yang membuat suatu program. Terus ada marketing, yang marketingnya ini sebagai penambah pemasar kita. Terus
ada konseptor. Konseptor ini ketika kita ada event dan dia yang bagiannya yang mengurusi itu. Dan ada fasilitator. Fasilitator ini kita anggotanya freelance. Kebanyakan dari teman-teman SMA yang memang biasa organisasi dan atau teman-teman kuliah. Jadi, oke, lanjut. Ini bentuk contoh untuk masalah legalitas kita. Ini ada notaris kita. Terus lanjut. Ini siupnya, lanjut. Ini NIB-nya, lanjut. Ini Kemenhukam, kita sudah punya, dan lanjut. Ini untuk NPWP pribadi maupun, dan nah ini kita juga sudah terdaftar di Outbound Indonesia, provider Outbound Indonesia, yang dimana terkumpul dari seluruh Nusantara di Indonesia, yaitu namanya HPOI. Lanjut. Program kegiatan kami yang tadi disebutkan, kita adalah bentuk suatu pelatihan sumber daya manusia. Salah satunya tadi itu motivator dan pelatihan, outbound trainer, dan pendidikan karakter. Lanjut. Oke, ini beberapa kegiatan kita yang nanti ini ada contoh di depan. Yang pertama itu paling atas itu sebenarnya Pak Mahruf sudah menjadi kliennya saya tahun 2019 Desember insyaallah. Terus yang tengah itu SD Al-Ikhlas, ini SD, ini MTS 10, terus yang terakhir itu di kegiatan di Botani. Lanjut. Nah ini kegiatannya. Lanjut. Nah untuk media sosial kita menggunakan pemasaran dengan media sosial, yaitu dengan Instagram dan Facebook. Lanjut. Nah ini bentuk partner kita yang sudah kita tangani. Ada kerjasama dengan Pak Wahyu, mungkin teman-teman kenal yang di NU karena beliau juga kalau tidak salah pengurus juga. Pak Wahyu Laksana, pemuda pelopor, kemarin Mas Kak Torik sudah, dan ada SMA dan lain-lain. Nah ini terakhir, ini kerjasama dengan KPPN Jember untuk outbound ini. Terima kasih, itu sedikit dari saya. Bila ada salah kalimat atau kurang penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andalan. Siap. Ya. Apa yang membedakan Clio dengan fasilitator outbound lain atau perusahaan-perusahaan sejenis lainnya? Oke. Kalau bagi saya, dengan kepercayaan saya sendiri, di sini yang membedakan dengan lainnya, yang pertama, kalau untuk pelayanan ke konsumen, kita lebih mementingkan bentuk kekeluargaan dengan konsumen. Artinya bisnis nomor 2. Karena ketika sudah kekeluargaan itu akan berlanjut. Jadi yang di outbound-kan atau yang peserta itu nyaman dan tenang, dan yang kita sebagai pemateri memberikan apa yang perlu disampaikan bisa diterima oleh klien. Itu pertama. Itu yang kedua, kita sering mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bisnis sosial, seperti kerjasama dengan dengan wisata-wisata yang desa wisata seperti Sumber Mujur. Kita sudah kerjasama, artinya di sana ada potensi untuk membuat suatu wisata. Nah kita mengajakkan sama, ayo saya bagian pasar outbound, sampai yang menyiapkan tempat. Karena kalau outbound, kalau kegiatan pelatihan seperti ini, kita tidak akan menggunakan satu dua orang saja, bisa langsung 100, bisa 50 orang. Jadi, dan di situ andai kata misalnya tiket hanya 5.000, kalau misalnya 1-2 kan nanggung. Tapi kalau sekaligus outbound satu hari, anggap 50 orang kan sudah lumayan. Nah itu kelebihan dari kami seperti itu, Mas. Oke, kalau analisa saya untuk bisnis seperti ini, kalau di Lumajang kayaknya menjadi pionir ya Mas ya. Ya. Ngawali, berarti ngawali itu untuk memenangkan gain. Ada waktu yang jenengan rebut. Apakah tidak rugi? Apakah tidak sebaiknya jenengan itu mengembangkan di kota lain yang lebih besar daripada Lumajang? Begitu. Oke. Kenapa saya kok bangun di Lumajang? Saya awal dari kota Jakarta. Dan saya tahu gimana kondisi kehidupan di Jakarta orang kota, yang dimana merindukan suatu pedesaan. Nah saya melihat posisi kondisi di Lumajang ini potensinya sangat besar. Semeru ada,
pantai ada. Nah, kenapa kok saya di sini? Malah saya pinginnya bisa mendatangkan orang kota-kota, provider-provider dari Malang, saya ajak ke sini bila mereka ada klien. Artinya, maaf tadi saya ulangi, artinya kenapa tidak membuka orang lain? Karena saya sudah cinta di Lumajang, seperti itu. Karena Lumajang potensinya sangat besar. Pak Andalan, Siap. jenis outbound kan banyak ya. Ya. Seringkali di Lumajang itu outboundnya apa, Pak? Apakah itu untuk segmennya pegawai atau segmen sekolah yang berdasarkan dari pengalaman Pak Andalan? Di Lumajang saja atau? Di Lumajang. Di Lumajang saja. Kalau klien kita lebih banyak saat ini memang ke sekolah, instansi sekolah, lebih banyak ke instansi sekolah. Karena apa? Karena pertama kebetulan anggota saya atau anggota kami masih banyak yang berusia muda. Nah, artinya dan mengurus teman-teman adik-adik yang lebih kecil lebih gampang. Makanya kadang-kadang kalau sekolah ketika kita sudah outbounding sekali, pasti tahun depan akan pakai lagi. Karena adanya interaksi antara kakak dan adik dalam kegiatan itu. Jadi bukannya peserta dan penjual seperti itu. Jadi kita ketika outbound seperti kakak dan adik atau orang tua dan anak. Artinya walaupun kita misalnya usia lebih muda, peserta lebih tua, tapi gimana kita mengkondisikan anak tetap sopan kepada orang tua seperti itu. Kalau dalam setahun omset mas ya, omset berarti kotor ya. Kalau 1 bulan itu bisa paling enggak 4 juta, berarti kalau 1 tahun bisa sekitar 50, minimal 50 juta. Itu. Oke. Saya tidak perlu menyetelkan contoh videonya. Oh sudah, oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit keterangan tentang usaha saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa menambah wawasan bagi masyarakat Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.